Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah masih mengizinkan kita untuk menuntut ilmu. Sebagai umat Islam, menuntut ilmu itu hukumnya wajib, apalagi berkaitan dengan agama. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki semester 2. Saya, Ibu Rahmayani, guru PAI, akan menjelaskan materi tentang malaikat atau meneladani ketaatan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, siapa sih malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah, sama seperti kita manusia. Malaikat makhluk Allah yang Allah ciptakan dari nur, dari cahaya, yang Allah beri tugas atau malaikat sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan di dunia bahkan di akhirat. Di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19, yang artinya, dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat Allah ciptakan dari nur, dari cahaya. Sifat-sifat malaikat diantaranya yaitu yang pertama, selalu patuh kepada Allah. Kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah. Malaikat senang dan mengelilingi majelis zikir. Malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Setelah mengetahui sifat-sifat malaikat, kita akan mengkaji perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Perbedaannya, malaikat diciptakan dari nur, jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Malaikat makhluk gaib, jin makhluk gaib, manusia makhluk yang terlihat mata. Yang ketiga, kalau malaikat selalu patuh kepada perintah Allah, sedangkan jin dan manusia ada yang patuh, ada yang durhaka. Malaikat tidak makan dan tidak minum, jin dan manusia makan dan minum. Malaikat pikirannya jernih, lurus, nggak ada negatif-negatifnya. Kalau jin dan manusia pikirannya berubah-ubah, kadang benar, kadang salah, kan? Malaikat tidak mempunyai nafsu, kalau jin dan manusia memiliki hawa nafsu. Karena yang kedua kita bahas nama dan tugas malaikat. Di dalam Al-Quran, jumlah malaikat itu tidak pasti ya. Tapi Nabi Muhammad telah menjelaskan ada sekitar 70.000 malaikat yang Allah ciptakan. Tapi di dalam hadis ditegaskan atau disepakati oleh para ulama, malaikat itu yang wajib kita ketahui ada 10. Nama-nama dan tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya mengantarkan kesejahteraan atau memberi rezeki, menurunkan hujan. Itu semuanya tugas malaikat Mikail. Israfil, yaitu bertugas meniupkan trompet atau sangkakala. Malaikat Israfil itu meniupkan sangkakala sekitar 2 kali. Yang pertama pada hari kiamat, yang kedua ketika manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar. Yang keempat, malaikat Israel bertugas mencabut seluruh makhluk hidup, manusia, jin, iblis, setan, malaikat apabila telah tiba waktunya. Maka malaikat Israel akan mencabut nyawa. Munkar, malaikat munkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Nakir bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Raqib bertugas mencatat semua pekerjaan
baik setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Malaikat Atid bertugas mencatat semua pekerjaan amalan buruk biasanya ya. 9. Malaikat Ridwan bertugas menjaga kesejahteraan penghuni surga. Malaikat Malik penjaga pintu neraka. Dengan perhatikan tugas malaikat, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama, memberi motivasi kita untuk selalu taat kepada Allah seperti ketaatannya para malaikat, karena malaikat satu pun tidak ada yang pembangkang. Yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Apalagi di zaman digital seperti sekarang ini, malaikat mencatat apa yang kita ketik. Apakah kita menggibah orang lewat WA, walaupun tidak secara langsung ya, secara johir. Itu malaikat akan mencatat semua. Kita yang sering nonton yang negatif, film-film yang tidak bermanfaat, malaikat itu mengawasi perbuatan kita. Yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Yang keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh, karena bekal itulah yang bawa kita kelak ketika kita meninggal dunia menghadapi pengadilannya Allah. Beberapa perilaku yang harus kita contohkan. Yang pertama, jika kita beriman kepada malaikat Jibril, berarti kita harus selalu memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu, menuntut ilmu. Yang kedua, kita beriman kepada malaikat Mikail, berarti kita berusaha maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Yang ketiga, iman kepada malaikat Israfil, selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara seperti sekarang adanya corona atau penyakit lainnya. Sampai terjadinya kiamat, pasti umat Islam tidak ingin menyaksikan hari kiamat. Yang keempat, iman kepada malaikat Israel, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut ketika ajal menjemput kita. Dalam sujud kita minta sama Allah atau persiapkan diri kita, karena kita tidak tahu akan wafat seperti apa. Yang jelas kita akan diwafatkan sebagaimana kebiasaan kita. Kalau kita biasa main, insya Allah wafatnya dalam keadaan main. Kita rajin mengaji, insya Allah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, misalnya seperti mengaji, sedang sholat, atau berbakti kepada kedua orang tua, ya, dan lain-lain. Iman kepada malaikat Munkar dan Nakir, selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Iman kepada malaikat Raqib, selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatannya. Iman kepada malaikat Atid, menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, pokoknya dijauhi. Karena kita yakin kalau malaikat itu akan mencatat semuanya, ya kan? Iman kepada malaikat Ridwan, selalu memohon kepada Allah agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Yang terakhir, iman kepada malaikat Malik, selalu memohon kepada Allah agar terhindar dari siksaan api neraka. Oke, demikianlah materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.